Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasula bil huda wa dinil haq liduralatin kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sugiyo, yang kami hormati Ibu Aisyah, Pimpinan Cabang Aisyah Sugiyo, dan kami hormati Kakanda Diki Sakomowo, Ketua Pimpinan Wilayah Jawa Timur, Pemuda Jawa Timur, yang saat ini masih dalam perjalanan. Yang kami hormati juga teman-teman dari pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah Lamongan dan semua yang hadir pada acara kajian Islam awal tahun yang dilaksanakan oleh pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Sugiyo ini. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat serta hidayahnya pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahim di Masjid Sabilillah Muhammadiyah Sugiyo ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Salawat dan salam mudah-mudahan masih tercurahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jasa beliaulah kita ditunjukkan mana perkara yang hak dan mana perkara yang batil dengan apa bawahnya adinul Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang kami muliakan, saya di sini selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada kajian Islam awal tahun yang diselenggarakan oleh pimpinan cabang Pemuda Sugiyo ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan-sambutan, dan yang keempat kajian inti, serta yang terakhir yaitu penutup atau doa. Menuju acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah acara kajian Islam awal tahun pada siang hari ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang Mas Diki. Ya, alhamdulillah beliaunya bisa hadir di tengah-tengah kita. Oke, monggo Mas. Menuju acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Naufal Al-Ansori. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Naufal Zabarjadin Ansori. Sa'aqra'u surat Al-A'raf wal juz'us samin was safhatus salis wa khamsuna ba'da mi'ah wa raqamul ayah al-hadi wa salasun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار والذين كفروا وكذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
terima kasih disampaikan. Mudah-mudahan dengan lantunan ayat suci Al-Quran tadi, acara kajian Islam awal tahun pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah Sugiyo ini bisa berjalan dengan lancar tanpa halangan apapun. Amin ya rabbal alamin. Memasuki acara yang ketiga, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dalam hal ini akan disampaikan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah sekaligus iftitah yang akan disampaikan oleh Ustadz Radiim. Beliau ini anggota pimpinan cabang Muhammadiyah sekaligus takmir Masjid Sabilillah ini. Untuk kepada Ustadz Radiim kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Yang kami muliakan Ananda Mas Diki dari Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur. Sekaligus saya sampaikan selamat datang kepada beliau di Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah Kecamatan Sugiyo. Segenap jajaran pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah Sugiyo yang saya banggakan, juga pimpinan ranting pemuda Muhammadiyah secabang Sugiyo, segenap hadirin, mungkin Bapak pimpinan ranting Muhammadiyah, juga ibu-ibu pimpinan ranting Aisyah dan semuanya saja yang pada pagi hari ini hadir di majelis yang mulia ini. Mari kita bersyukur kepada Allah di tengah-tengah situasi pandemik COVID-19 yang masih merebak. Walaupun kita prihatin, tapi mari tetap kita jaga. Di samping protokoler kesehatan, ikhtiar, juga kita berusaha meningkatkan iman. Jangan sampai adanya atau merebaknya virus yang bersifat biologis atau higienis yang menyangkut pada kesehatan, kemudian berhenti hanya sampai di situ fokus kita, sementara berbagai virus yang bisa merusak iman kita justru luput dari perhatian kita. Nanti Ananda Mas Diki insya Allah akan menyampaikannya dalam tema untuk kajian, yaitu pada pagi hari ini. Perkenankan saya sebagai pimpinan cabang Muhammadiyah pertama mengucapkan terima kasih, syukur yang sedalam-dalamnya kepada Ananda semuanya, para pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah yang menurut pengamatan kami selaku bapak-bapak di pimpinan cabang Muhammadiyah, ini kegiatannya sungguh sangat dinamis. Volume, frekuensi kegiatannya sangat membanggakan untuk anak-anakku pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah. Tidak hanya dalam bentuk kajian-kajian,
bahkan peran-peran nyata di bidang ekonomi, di bidang sosial, di bidang kesehatan, kemasyarakatan, hampir semuanya diikuti dan dimainkan perannya dengan begitu total dari anak-anakku atau adik-adikku pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah. Ini membanggakan bagi kami selaku orang tua, dan kami selalu mendorong lanjutkan kegiatan-kegiatan yang positif dan jangan berhenti sampai di situ. Berikan peran yang nyata sebagai kader penerus, pelangsung dan penyempurna amal usaha Muhammadiyah untuk senantiasa diperhatikan dan dijaga. Kemudian saya titipkan kepada Ananda semuanya bahwa akhir-akhir ini tentu pandemi ini masih sangat besar dampaknya, dan sungguh pada hari-hari ini, minggu-minggu ini sedang mencapai puncak-puncaknya. Oleh sebab itu tetap kita berikhtiar sebagaimana apa yang disampaikan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah tentang kedisiplinan di dalam mengawal 3M dan 3T. Nah, ini mari kita sebagai warga Muhammadiyah, khususnya adik-adikku, anak-anak Anda semua, para pemuda, harus tampil sebagai pelopor. Kalian harus menjadi contoh untuk disiplin dalam segala hal, terutama di dalam mendukung bagaimana peran kita untuk mengikuti penyelesaian dari musibah yang sedang melanda bangsa dan negara kita ini. Tentu kami berharap kalian tingkatkan, terutama adalah tentang keimanan. Jangan sampai sebagaimana disinyalir oleh Allah Al-Hasyr ya ayat 19 itu, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kalian itu seperti orang-orang yang melupakan Allah. Maka kalau kalian melupakan Allah, maka Allah akan melupakan kalian. Adanya pandemik ini jangan menjauhkan kita dari Allah, malah kita harus merapat, serapat-rapatnya, sedekat-dekatnya kepada Allah, biar Allah memberikan pertolongan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya ucapkan selamat beraktivitas pada pagi hari ini, dan terima kasih kepada pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah dan kepada Ananda dan Mas Diki. Silakan diberikan pembekalan dan penguatan secukupnya kepada para Ananda, pimpinan atau pemuda yang ada di Kecamatan Sugiyo. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan atas iftitah dan motivasi bagi kita. Acara sambutan yang kedua yaitu sambutan dari pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Mas Zaki. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'd. Yang kami hormati Kakanda Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur, Kakanda Ustadz Diki Syatikumullah. Yang kami hormati Ayahanda Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sugiyo. Yang kami hormati seluruh teman-teman dari Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah Sugiyo.
pimpinan ranting yang hadir, dan seluruh hadirin yang hadir pada pagi hari ini. Syukur alhamdulillah kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan, kesehatan, karunia, taufik, hidayah sehingga kita bisa mengikuti acara Qiyad ya, kajian awal tahun oleh PCPM Sugiyo di Masjid Sabilillah Sugiyo. Kedua kali sholawat serta salam semoga tetap kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia mulia, Nabi akhir zaman, suri teladan kita. Tiada lain yang patut kita tauladani kecuali beliau, dan harapan kita semua nanti di akhirat menjadi umatnya yang mendapat syafaat dari beliau. Mungkin tidak banyak yang kami sampaikan nanti, jadi biar nanti langsung Ustadz Diki saja. Ya. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Mas Diki selaku ya pemateri atau narasumber atau yang memberi tausiah pada pagi hari ini. Dengan aktivitas beliau yang padat, ya, masih bisa menyempatkan untuk hadir di Lamongan, ya, khususnya di Sugiyo ini, untuk bisa berjumpa dan memberikan pencerahan pada kita semua. Yang kedua perlu kami sampaikan kepada Mas Diki, jadi PCPM Sugiyo ini merupakan PCPM terbesar, paling besar di Kabupaten Lamongan. Dalam artian PCPM Sugiyo ini punya 29 pimpinan ranting. Ya. Jadi Sugiyo ini punya ranting sebanyak 29. Ya, jadi paling besar di antara cabang pemuda Muhammadiyah yang lain yang ada di Lamongan. Maka kemudian potensi itu perlu dikonsolidasikan, perlu disolidkan, sehingga pemuda-pemuda yang ada di Sugiyo nanti mampu memberikan kontribusi konkret terhadap perubahan-perubahan khususnya keagamaan maupun sosial kemasyarakatan. Yang terakhir, ya, kami juga berpesan sebagaimana ayahanda tadi bahwa pandemi ini sedang tinggi-tingginya. Bahkan Lamongan ini masuk menjadi kabupaten dengan resiko tinggi. Ya. Jadi banyak WA masuk ke saya minta tolong ada keluarga atau teman atau yang lain supaya bisa yang sakit supaya bisa masuk ke rumah sakit Muhammadiyah. Namun mulai akhir Desember sampai hari ini itu penuh. Ya. Jadi mulai akhir Desember setelah pilkada itu rumah sakit Muhammadiyah itu penuh. Bahkan dari teman-teman di luar kabupaten baik Tuban maupun Bojonegoro sempat komunikasi dengan saya untuk bisa memasukkan keluarganya atau kemudian kadernya yang sedang sakit itu supaya bisa masuk rumah sakit Muhammadiyah. Maka ini menjadi perhatian serius kepada teman-teman khususnya pemuda Muhammadiyah untuk tetap mematuhi atau sebisa mungkin, semaksimal mungkin ikut memutus rantai penyebaran ini. Dengan harapan ya tetap kita berdoa mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa juga mari kita doakan yang sedang sakit, mudah-mudahan lekas diberikan kesembuhan dan bisa beraktivitas kembali bersama kita semua. Mungkin itu, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih disampaikan sambutan dari pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah Lamongan. Memasuki acara yang selanjutnya yaitu kajian inti. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustadz Diki Sakamwa, Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur, dengan tema virus terpuruknya umat. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari virus yang merebak di Indonesia ini. Sambil menunggu mejanya. Oke. Ya, kita ikuti materi yang akan disampaikan oleh Kakanda Diki, Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Jawa Timur, dengan tema virus terpuruknya umat. Secukupnya, oke. Sampai nanti, mungkin nanti kalau ada waktu bisa dibuka tanya jawab langsung mawon, nanti dibuka langsung, oke. Mungkin untuk waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi qad wafaqa lil ilmi khairu khalqihi wa lituqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati Ayahanda Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sugiyo, Bapak Radikin, Adinda Ketua Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Lamongan, Mas Zaki, dan kawan-kawan, teman-teman pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Sugiyo sampai ranting. Ini luar biasa, rantingnya banyak. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Ibunda Aisyah, Nasihatul Aisyah, beserta IPM, dan para hadirin yang mohon maaf tidak bisa kami sebut satu persatu. Saya mohon izin, boleh enggak ini saya buka, Pak? Agak ngos-ngosan. Mungkin nanti bisa disemprot disinfektan. Oh, pakai ini aja. Oh, yes. Ya, pakai ini ya. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan selain rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita.
Ibarat nikmat itu kalau kita ringkas ada 3. 1 nikmat sehat, 2 nikmat usia kita ini panjang, dan yang ketiga adalah nikmat hidayah. Sehat, siapa yang tidak ngerti dokter? Dokter itu apa tidak paham dengan kesehatan? Tetapi sekarang ini banyak dokter yang juga meninggal. Ini menunjukkan bahwasanya dokter itu juga paham protokol kesehatan, tetapi juga bisa meninggal. Maknanya apa? Kesehatan itu semata-mata dari Allah untuk kita. Jadi bukan berarti kalau dokter mesti sehat, yang bukan dokter tidak sehat. Makanya ada yang mengatakan orang Indonesia itu antibodinya kuat-kuat. Pemulung, kuli batu, tukang batu, aman-aman saja. Tetapi orang-orang yang banyak di kantor itu yang sering kena. Memang itu semua Allah sudah memberikan kesehatan itu kepada kita semuanya. Ada orang itu yang hati-hati betul, ternyata masih kena. Tetapi ada orang itu dengan ala kadarnya, karena kemampuannya begitu, masih diberikan kesehatan. Maka kita bersyukur bahwasanya kesehatan itu Allah berikan kepada kita. Termasuk adalah nikmat yang paling kita rasakan hari ini, kita masih diberikan hidup, diberikan usia, meskipun ada saudara-saudara kita yang mendahulu kita. Mohon izin, kemarin Ketua Pemuda Muhammadiyah Sidoarjo mendahului kita. Mudah-mudahan dicatat sebagai amal yang soleh. Secara usia tua saya, tetapi inilah Allah itu kalau sudah menentukan ajal, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau memang waktunya itu sudah Allah tentukan, maka tidak akan bisa maju dan tidak akan bisa mundur. Dan yang ketiga adalah nikmat hidayah. Karena hidayah itu luar biasa, mari kita sering berdoa untuk mendapatkan hidayah. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Karena hidayah ini ketika Allah cabut, maka ini akan hilang. Mayahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah berikan hidayah, tidak ada satupun yang akan bisa menyesatkan. Jika Allah sesatkan, tidak ada satupun yang akan bisa memberikan petunjuk. Ini juga kita harus waspada. Karena apa? Sekali lagi, kita berpikir hari ini bisa aman, tetapi belum jaminan kita besok akan aman. Banyak kisah di dalam Al-Quran, termasuk kisah Bal'am. Bagaimana Bal'am itu hafidh Quran, ilmunya luar biasa. Orang Jawa mengatakan ngerti sakdurunge pinarak, tetapi pada akhir hayat menjadi su'ul khotimah. Na'udzubillah. Tetapi juga ada sebuah hadis, orang membunuh sampai 100 kali, karena dia bertobat, maka dia menjadi orang yang beriman. Maka para hadirin sekalian, perlu kita bersyukur dan selalu berdoa, mudah-mudahan hidayah ini selalu menyertai kita semuanya. Melihat kondisi hari ini, mungkin tadi sampaikan banyak terkait COVID, maka kalau semuanya berbicara protokol kesehatan, itu harus kita lakukan, bentuk ikhtiar kita. Namun sedikit saja saya singgung ketika mengatakan COVID itu, mari kita ini 4 sehat 5 sempurna. Apa 4 sehat 5 sempurna itu? Yang pertama adalah ilmu. Mari kita sikapi ini semuanya dengan ilmu. Jangan gupuh, jangan bingung. Karena dengan ilmu ini orang tenang, menyikapinya pun juga tenang. Kadang ada orang itu ngomong protokol kesehatan, tetapi protokol Islam tidak dipakai. Jadi protokolnya juga harus dipakai. Kalau Islam ini punya protokol, maka kesehatan pun juga begitu sama. Oleh karena itu, berbicara ngomong COVID ini harus pakai ilmu. Bagaimana penularannya, bagaimana cara penanggulangannya juga penting.
Ada teman bercerita, orangnya sehat. Ketika di swab positif, kemudian dia berpikir, waduh, lek saya nanti masuk rumah sakit, hidup saya tidak lama. Ternyata subhanallah, tidak lama kemudian memang meninggal. Dipikir-pikir ini kita tidak tahu kenapa ini. Maka harus ada ilmu. Ini karena cerita, pengalaman, istri saya ini positif, Pak. Dulu sebelum rame-ramenya itu sekitar bulan Mei, istri saya ini positif. Istri saya ini dokter. Karena istri saya dokter, sempat rame dengan saya karena mau masuk di hotel asrama yang harus dikarantina itu. Saya mengatakan kepada istri, apakah tidak boleh Anda karantina di rumah? Boleh, sudah, bismillah di rumah. Tapi tidak apa-apa Mas, saya ada fasilitas di sana. Tidak usah fasilitas. Di sini pun nanti akan saya siap menjadi pelayan Anda, sudah. Yang saya biasanya Anda layani, saya akan jadi pelayan, sudah. Karena pikiran-pikiran itu Masya Allah luar biasa ya. Sambil berdoa waktu itu. Nah, ternyata istri itu pakai obat apapun tidak masuk-masuk. Ternyata ada seorang teman disuruh minum probiotik. Nah, saya ini bingung. Bismillah lah, sudah tidak ngerti saya ini. Ada teman kok niatnya baik, barangkali ini wasilah jadi baik. Istri pun tidak percaya karena seorang medis, seorang dokter, iki obat apa? Tidak dipercaya. Saya sampaikan, sudahlah, bismillah dhisik. Saya memang bukan dokter, ya duduk dukun, tidak. Tapi barangkali Allah sembuhkan lewat ini, tidak tahu. Di swab masih positif. Sehingga ketika masih positif itu saya kasih obat itu. 3 hari kemudian alhamdulillah biidnillah dengan izin Allah negatif. Akhirnya istri ini meskipun medis seorang dokter, akhirnya agak percaya dengan probiotik ini akhirnya. Teman-temannya dikasih juga banyak yang akhirnya jadi negatif. Saya katakan, iki lek percaya dengan probiotik, iki jenenge syirik. Nah, percaya kepada Allah lewat probiotik ini jadi. Nah, makanya tidak usah kita berpikir macam-macam. Allah itu lek ngasih jalan itu mudah. Obat yang beratus-ratus ribu sampai jutaan itu tidak sembuh-sembuh. Probiotik cuma 20.000 sembuh. Ini menunjukkan bahwasanya kita harus pakai ilmu. Nah, kebetulan saya ketemu dengan profesor yang membuat probiotik itu. Ada mikroba yang dimasukkan untuk membunuh virus-virus tersebut. Ternyata memang ampuh. Ya saya tidak tahu ini kan tidak boleh diekspos di luar. Nah, tetapi ini adalah bentuk ikhtiar. Makanya kemarin lazismu pakai probiotik itu dalam rangka untuk menambah imun supaya tidak kena COVID. Tetapi kita pun tidak boleh wis ono probiotik, tidak boleh begitu. Juga ilmunya harus dipakai, protokol kesehatan juga harus dipakai. Yang kedua, kita harus punya imun. Imun ini Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan, Nabi Muhammad SAW sudah memberikan imun kepada kita. Nabi Muhammad itu kalau tidur, dalam Al-Quran itu kan waja'alna naumakum subata. Kami jadikan istirahat atau tidurmu ini sebagai penambah imun. Maka ketika kita ini tidur, ngikuti Nabi itu kalau tidur habis isya, bangun nanti sepertiga malam. Nah, kita ini dibalik Pak. Tidurnya sepertiga malam, bangunnya subuh campur duha. Kadang kalau bangun ini sholat subuhnya karipan-karipan gitu. Subuh campur duha. Hampir begitu. Ini tapi tidak di Lamongan, di luar sana Mas. Tidak tahu kalau tidak jauh beda gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku, maknanya apa? Imun kita ini ternyata oleh Allah sudah dibuat. Panjenengan saya tidur habis isya, bangun sepertiga malam, mandi seger, sholat tahajud, ternyata itu imun.
Istri itu ketika itu saya minta, sudah dek, bangun malam, dikuatkan, sholat, zikir, baca Al-Quran. Ternyata 3 hari sudah negatif. Sampai di swab 4 kali akhirnya, karena harus 2 kali, minimal 2 kali. Di swab pertama muncul negatif, swab kedua tidak keluar-keluar. Swab lagi sampai 4 kali, alhamdulillah negatif. Lah, saya ini tidur kan sekamar. Anak saya juga tidur sekamar, sampai yang kecil ini, anak saya yang kecil ini ASI dengan ibunya. Subhanallah, aman, tidak apa-apa. Saya waktu itu diminta istri, "Saman juga harus isolasi." Iya, saya sholat isolasi. Ini di rumah kan juga ada tempat isolasi. Kan ada isolasi di rumah, saya sampaikan begitu. Saya tetap isolasi sudah. Alhamdulillah juga sehat. Maka saya waktu dihubungi teman-teman, tidak saya angkat pada waktu itu. Saya tak istirahat dulu. Ini saya tidak ngomong saya kena COVID, saya tak istirahat dulu. Nah, ini maknanya harus pakai ilmu, punya imun yang kuat. Saya juga tidak merasa apa-apa. Kalau istri merasa seri, badannya juga greges. Kalau saya alhamdulillah tidak apa-apa. Saya tidak merasakan apa-apa. Katanya istri, sampean OTG, orang tanpa gejala. Nah, semua OTG itu dianggap COVID ya memang bisa. Tetapi saya ini insya Allah tidak apa-apa. Alhamdulillah juga sudah isolasi, karena istri sudah tahu negatif. Nah, saya keluar lagi akhirnya, karena sudah tahu negatif. Sempat beredar, hati-hati. Saya pada waktu itu sampai nyurvei masjid, orang yang saya datang itu takut, Pak. Cari ini positif kok keluyuran gitu. Ustaz, tidak apa-apa, insya Allah aman. Nah, maknanya harus ada ilmu, ada imun. Yang ketiga, ada iman. Iman itu maksudnya apa? Kita ini kalau sudah punya iman, enteng. Entengnya apa? Sudahlah. Ini kalau Allah ngasih sakit itu mesti ada manfaatnya. Berarti kita harus iman. Oh, ini waktunya sakit. Jangan sampai kita ini seperti Fir'aun. Fir'aun itu tidak pernah sakit. Sehingga kalau Fir'aun tidak pernah sakit, merasanya dia menjadi Tuhan. Seolah-olah dia ini kuat. Maka ini tidak boleh. Itu hikmahnya. Dan yang keempat, Bapak, Ibu, Saudaraku, banyak infak. Jadi ada 4 I ya. Ada ilmu, imun, iman, infak. Infak itu bahasa Arab dimaknai sodakoh. Sodakoh itu ada 2, sodakoh wajib dengan sodakoh sunnah. Yang wajib namanya zakat, yang sunnah infak. Di dalam hadis, kullu ma'rufin sodakoh. Setiap perkara yang bagus adalah sodakoh. Kadang orang berpikir infak itu duit. Mesti pikirannya duit, duit, dan duit. Ketika ada ustadz ngomong infak itu pikirannya sebendino duit, gak ngerti angel-angel duit. Padahal infak itu tidak harus duit. Yang teman-teman di Pemuda Muhammadiyah niat karena Allah itu juga termasuk berinfak. Tidak usah khawatir. Perjalanan kita dari rumah menuju ke tempat yang kita lakukan ini kalau niat karena Allah juga infak. Maka tidak usah khawatir kita ini. Mesti akan dicukupi. Sehingga ada yang mengatakan as-sodaqatu tadfa'ul bala. Sodaqah itu menghilangkan bahaya. Maka saya ingat, mungkin Allah menyelamatkan saya. Istri saya positif, saya kok saya memang di swab tidak mau. Di swab tidak mau betul ya. Swab Mas, enggak. Kenapa? Wis anggap aja saya positif. Sampean kan positif, wis anggap aku positif. Ya. Karena di swab itu juga masuk ini soalnya. Data itu akhirnya masuk sehingga satu kampung itu pernah Pak diisolasi, ditutup pagar sehingga tidak boleh masuk, mengerikan. Sampai di Surabaya itu ada namanya permakanan, makan dikirim oleh Kota Madya. Waktunya makan pagi itu makan siang. Mestinya makan pagi jam 7, jam 6, ngirimnya jam 10, jam 11. Ini yang gara imun ambruk ya di sini. Nah, waktunya makan pagi, makan siang. Maka ini tidak boleh terjadi. Maka pernah terjadi, istri saya itu tidak saya laporkan, saya diam saja, tak isolasi sendiri. Barang sudah ngerti hasilnya negatif, ada polisi datang ke rumah bawa obat. Obatnya itu kapsul, harganya 1 emplek itu 200.000, dikirim 2.
Nah, pada waktu itu yang ngirim baju seragam polisi. Akhirnya Pak RT itu bingung. Kok ada polisi? Tanya, Pak dari mana? Dari Polda, ngirim obat. Siapa yang sakit itu? Itu kenapa? Positif. Wah, gempar ini. Saya pulang, kebetulan saya ini juga pengurus RT. Diminta jadi pengurus RT. Ya sudahlah, enggak apa-apa. Sempat-sempatnya jadi RT enggak apa-apa lah. Diminta ya sudah enggak apa-apa. Pada waktu saya ditanya, Mas, kok enggak ngomong istri sampean positif? Nah, saya mau ngomong apa ya? Pak, kalau saya ngomong, siapa yang menjamin keluarga saya? Loh, nanti kan ada kita ini. Nah, contohnya itu Pak, tangga sebelah, gang 3, sebenarnya saya gang 7, gang 3 itu positif, siapa yang melayani? Jangan pernah dengar kan, dia teriak-teriak minta makan, nah, belum dikirim-kirim, sudah keadaan lapar. Tidak boleh masak, orang datang tidak boleh, semua tidak boleh, terus bagaimana? Nah, kebetulan di rumah ini ada wilijo yang riwa-riwi itu. Nah, saya ngomong ibu, Bu, wilijo itu suruh nyiapkan makanannya, nanti sudah siap bentuk kresekan, jenengan ambil langsung masuk, Bu. Jangan keluar-keluar. Oh ya sudah, tidak apa-apa. Tapi jangan dicantolkan di pagar, ketok orang nanti jangan. Nah, akhirnya setelah negatif, saya dimarahi. Ketika dimarahi, saya marahi ganti. Kira-kira siapa yang menanggung keluarga saya? Orangnya diam. Terus sekarang gimana Mas? Sekarang sudah negatif. Loh, dari mana sudah negatif? Nih, swab PCR-nya. Saya tunjukkan. Oh negatif ya Mas, aku minta ya. Kenapa Pak? Iki soalnya kampung ini gempar. Oh ya sudah, tak kirim. Obat 2 tadi tidak saya berikan. Karena 1 belum ada sertifikasinya MUI. Nah, berarti tentang kehalalan belum masuk, saya simpan dulu. Nah, ini yang menjadikan kita harus sadar. Sadar tentang kondisi ini. Maka kita harus punya 4 sehat tadi. Ada ilmu, ada imun, iman, dan infak. Insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah ketika banyak berbuat baik. Dan yang kelima adalah istiqomah. Ini adalah obat untuk corona tadi. Kita harus sadar betul, kita tidak boleh lengah, tenang, tetap berharap kepada Allah, tidak usah takut. Karena faktor manusia itu takut. Saya kemarin diminta menjadi imam jenazah. Katanya tidak COVID. Nah, ternyata dikategorikan COVID, saya tidak ngerti lah itu COVID. Saya masuk aja di kamar jenazah, ya biasa, tidak ada apa-apa. Ya, ya baju, tidak ada APD-APD-an, ya begini sudah. Cuma masker itu aja. Saya biasanya masker cuma 1. Barang ngerti kok dengar-dengar COVID. Saya balik ke mobil ambil masker lagi 2. Double. Untuk antisipasi saja. Sampai diguyu oleh teman-teman. Biasa nih gak tahu gawe masker, saya ingin gawe masker. Loh, tetap pakai. Enggak biasanya sampai itu pakai masker sampai double-double. Ini antisipasi, ikhtiar, bukan meremehkan tapi ikhtiar saja. Nah, di situ alhamdulillah kemarin langsung pulang mandi seweger. Sampai sama istri, sampai minum ini. Insya Allah sudah minum, sabar. Doakan saja aman. Alhamdulillah aman. Kemarin juga sempat beredar Bu Khofifah positif. Nah, teman-teman WA, sampai nggak apa-apa lah Mas. Ya enggak apa-apa, kenapa? Ibu itu kenanya di Jember. Habis kita audiensi ke Jember, kenanya di Jember. Kita enggak kena sebetulnya. Sampai kan yang dekat, iya saya yang dekat. Tetapi kan tidak kena pada waktu itu. Nah kita enggak tahu. Maka dari itu tetap ada ilmunya yang harus kita sikapi, tidak usah paranoid, tidak usah takut, tetapi tetap berdoa kepada Allah. Kawan-kawan sekalian, itu virus yang membuat orang ini semuanya takut. Tetapi kita tidak sadar ada virus yang lebih menakutkan bagi kita. Karena virus itu tidak tampak. Dokter pun tidak bisa menyembuhkan, ustadz, kiai juga tidak bisa. Virus apa itu? Virus ini adalah virus al-wahan. Virus cinta dunia, takut mati. Kenapa ini? Mohon maaf, sekarang ini sadar atau tidak, kita ini jangankan orang biasa. Pak Kiai itu pun kalau dapat kenikmatan itu juga ngeblak. Ujian Allah itu ada 2. 1 ujian enak, 2 ujian tidak enak. Tetapi hakikatnya semua itu adalah enak, baik,
dari Allah untuk kita. Maka virus ini menjalar di semua. Karena Nabi juga menyampaikan, besok kamu akan seperti hidangan yang luar biasa disantap di sana sini. Sampai sahabat berkata, apakah kita sedikit waktu itu wahai Rasulullah? Nabi menjawab, tidak, kami ini banyak. Tetapi banyakmu itu seperti buih di lautan. Terus kenapa kok sampai begitu? Ada yaitu virus al-wahan. Al-wahan itu cinta dunia, takut mati. Dunia, yang pertama, dunia itu kalau kita lihat ujiannya adalah harta, tahta, wanita. Ibu-ibu tidak boleh ini dulu, tenang. Kenapa kok wanita? Ini tenang dulu, nanti biar harta, Pak. Sekarang ini ada orang mengatakan golek duit sing haram sulit, apalagi yang halal. Loh, ada mutunya begitu, Pak. Orang sekarang sudah berani menyimpulkan cari yang haram saja sulit, apalagi yang halal. Contoh, orang togel itu sulit, Pak. Sampai dimelekin nang kuburan, gitu. Dia sampai belum orang judi itu melekan sampai malam, dia itu bertaruh itu supaya dapat. Ini dibuat kaidah oleh mereka. Cari yang haram saja sulit, apalagi yang halal. Maka definisi sekarang disederhanakan lagi apa? Pokoknya gak nyolong halal. Padahal tidak nyolong itu macam-macam. Kita dulu diingatkan dengan masalah subhat. Kita harus wirai. Di Islam harus wirai. Kenapa wirai? Wirai itu menjaga dari perkara yang subhat. Subhat saja tidak boleh, apalagi yang haram. Apa itu subhat? Antara yang halal dan yang haram masih ragu-ragu. Di tengah-tengah ini, sekarang ini Pak, kita ini semua kena. Kadang kita juga berpikir, ini masuk subhat atau enggak? Ulama-ulama dulu sering berpikir begitu, tapi sekarang subhat ditampani, yang penting tidak haram. Sampai begitu hari ini. Maka mencari harta hari ini, yang penting dapat. Dari manapun dapat. Saya kalau ingat begitu, Pak. Saya makan satu piring itu. Panjenengan makan satu piring itu. Kira-kira lek mentok jenengan itu kuat makan berapa piring? 2. Ada yang sampai 3? Ada. Maksud saya begini, Pak. Orang itu lek makan maksimal itu wis dipolno pisan 3 piring. 3 piring itu kalau dihargai satu piring itu 1.000, maksimal 30.000. Maknanya apa? Maknanya kita itu dengan begitu saja sudah cukup, kenapa sih harus minta yang berlebih? Saya itu lek makan disuruh milih ikan dengan tahu tempe, itu saya ini seneng tahu tempe. Sampai istri ini bingung, sampai ini kok gak gelem ikan ini kenapa? Bukan gak gelem ikan, tempe tahu itu dimakan cepet, gak bulat ono urine, gak bulat langsung lep-lep habis. Saya ini tipikalnya tak-tek, nek lama-lama saya rodok males itu. Nah, disinilah kawan-kawan sekalian, harta itu hari ini luar biasa. Sampai mereka itu mau masuk pekerjaan, nyogok pun berani. Karena kepingin dapat harta. Maka ini adalah ujian kita pertama. Sehingga panjenengan saya ketika sudah mendapatkan pekerjaan, tidak usah khawatir. Allah tidak tidur dengan kita. Allah tidak tidur dengan kegiatan kita. Tidak akan tidur. Saya ingat, Pak. Saya ini kan guru. Guru itu kan gajinya berapa sih? Nah, dipikir-pikir itu saya dulu guru, saya masuk pertama kali guru masuk di Muhammadiyah. Gaji saya 90.000. 90.000 Surabaya, pucuk timur ketemu pucuk barat. Surabaya itu 15 kilo, Pak. Itulah dikeruskan bensin itu tidak nutus ya. Tapi saya itu memang agak setengah miring mungkin ya saya waktu itu. Ditawari teman ngajar di sekolah Al.
Kebetulan teman saya ini sebagai wakil kepala sekolah yang bagian ngurusi SDM. Sehingga ada tes-tesan itu mesti diterima. Sudah ngomong saya, tak terima. Wis pokoknya daftar tak terima. Tes-tesan aku sing ngetes wis tak kayak biji sing apik sudah. Wis dijamin. Gaji pada waktu itu 600.000. Nah, 90.000 lawan 600.000 ini kira-kira bagaimana, Pak? Tapi mungkin saya ini rodok miring waktu itu. Ya sudahlah, saya tetap 90.000. Istiqomah gitu ya. Ternyata pada waktu itu naik 150, disyukuri ya. Kebetulan belum menikah memang. Belum menikah. Sampai gaji 300.000. Usia 25 waktu itu. Dibisiki sama Ustadz. Sampean gak nikah. Mau nikah bagaimana? Gaji 300.000. Kadang mikir tuh Pak. Masa Allah ini saya tidak ngomong. Dereng Ustadz. Loh, umurmu berapa? 25. Loh, waktunya itu. Oh nggih. Nyuwun pangestune mawon. Wis tak telepone areke. Loh, areke siapa? Saya bingung. Nah, saya tuh mikir, kebetulan saya tahu anaknya. Loh, iku lak sing dokter iku. Nah, kira-kira gelem lah dokter dengan gaji 300.000. Ndak nutut saya. Wis disuruh telepon, padahal Ustadz sudah telepon. Iki kok areke mau ta'aruf ambek sampean ya. Telepon enggak apa-apa. Enggak apa-apa Ustadz, enggak apa-apa. Saya disuruh saya telepon, 1 minggu tidak saya telepon. Saya mikir, gak oleh dokter gak apa-apa. Gaji 300 kok ngelamar dokter. Saya waktu itu mikir begitu. Subhanallah, tiba-tiba kajian ketemu Ustadz, dimarahi saya. Dikongkon telepon gak telepon, awakmu karepe apa. Saya pada waktu itu mikir, ya Allah. Ternyata kalau kita harta ini Pak, ketika betul-betul kita niati karena Allah, itu hasilnya luar biasa. Ketika ta'aruf dengan dokter tersebut, saya sampai ngomong begini, Mbak, saya mencari yang lain saja Mbak. Karena saya ini, mohon maaf, gaji saya tidak banyak. Saya tidak bekerja. Saya hancurkan, di hadapan dia itu saya hancurkan. Sudah. Biar cari yang lain gitu loh Pak, sudah. Daripada nanti, ya, tidak senang dengan saya sudah. Nah, ini ternyata Allah berkehendak lain. Jawabannya itu yang membuat saya ini terenyuh ya. Jawabannya, Mas, kalau memang itu rezeki dari Allah, insya Allah cukup. Itu lega jawaban saya. Waduh ya. Waduh. Masuk. Ini masih ngimpi saya ini. Bener tak ini? Yang kedua, ini istri saya ini kan alumni HTI, Pak. Saya ngomong waktu itu, Mbak, sampean kan HTI, saya Muhammadiyah. Kira-kira bagaimana nanti? Kamen punya pandangan, saya punya pandangan. Terus dia juga bingung. Ya sampean harus ngaji dengan saya. Diminta ikut. Loh, saya kan sudah ngaji. Ya tapi kan harus ngaji lagi. Oh iya siap, saya akan ngaji sudah. Saya ini juga senang ngaji kan, ya, ngaji. Ngaji ketemu ustadzahnya, ketemu musrifahnya, saya ketemu ngobrol-ngobrol. Nah, sedikit menang karena ketika itu musrifahnya ngomong masalah nahwu lah. Kebetulan kita ini juga belajar nahwu. Nah, pada waktu itu menang, akhirnya musrifahnya kok cocok, ya sudah diterima saja. Nah, diterima, kita menikah. Saya punya satu syarat, ada perbedaan, kembalinya bukan kepada ustadz, ustadzah, tapi kembalinya kepada Al-Quran dan Sunnah. Diem dia. Ya setuju lah, setuju ya, oke klik. Nah, kalau setuju enggak apa-apa. Maka saya ngomong ke istri, kalau nanti saya keluar rumah, Anda harus di rumah. Tapi kalau saya di rumah, silakan Anda keluar rumah. Maksudnya untuk jaga anak silakan. Karena suaminya aktivis, jarang pulang ke rumah. Karena jarang pulang ke rumah, istri mau pengajian tidak bisa. Karena suami, dikasih keterangan. Kalau suami keluar rumah, Anda menjaga anak-anak, pahalanya sama. Nah, akhirnya tidak jadi keluar, akhirnya malah minta pamit dari sana, bergabung menjadi Nasihatul Aisyah sekarang ini Pak. Nah itu dalam rangka untuk perjalanan. Ternyata
harta inilah yang mengarahkan kita. Maka harta itu ketika panjenengan harta itu mencari dengan semaksimal mungkin, maka hasilnya tidak akan maksimal. Tugas kita ini hanya berupaya. Tugas kita ini hanya berikhtiar. Tetapi harta itu kita kejar dengan nilai-nilai yang tidak benar, maka ini akan menjadi bahaya bagi kita. Ketoknya dapat duit, tetapi itu tidak akan barokah. 300.000 tapi barokah. Saya itu pernah nangis, tapi istri tidak tahu. Saya waktu itu masih nyicil sepeda motor. Sepeda motor itu masih ngangsur saya. Gaji saya waktu itu kan 350. Tak berikan istri. Kemudian istri tahu ada kartu angsuran di lemari. Kurang 3 kali. Nah, gaji yang saya berikan ini dikembalikan. Mas dibuat bayar angsuran sepeda motor. Nah, habis Pak, saya bingung. Ya Allah. Tidak saya terima ini saya butuh. Ya. Tapi tidak tak terima itu kadang saya itu malu. Gitu ya. Ternyata harta itu, disinilah harta itu Pak. Allah itu akan mesti memutarkan, sudah. Sampai saya itu pernah, dompet ini kan saya taruh di meja. Ya karena saya taruh di meja, nyuci celana. Dompet saya taruh meja, kebetulan dibuka sama istri. Mau ambil dibuat bayar sayur. Gitu. Mas, ambil duit ya. Saya lupa, duit itu sudah saya keluarkan. Oh iya, silakan ngambil di dompet. Padahal dompet itu tidak ada isinya. Saya lupa waktu itu, ya Allah. Ternyata setelah diambil untuk membayar sayur sekitar 15.000, saya diganti 100.000 dia. Saya lupa waktu itu. Uang saya buat beli apa pada waktu itu. Ternyata saya bilang, duitku kok tinggal 100. Perasaan tadi ternyata diisi oleh istri. Nah, ternyata istri itu harta juga bagi kita kan gitu. Ini jadi baiknya. Maka ya, Bapak Ibu sekalian, intinya harta itu menjadi bagian penting bagi kita ketika mencari kita ini dalam keadaan baik. Mencari kita ini dalam keadaan tidak baik, hasilnya tidak baik. Harta itu akan kembali kepada kita soalnya. Mari kita jaga dengan baik. Jenengan katakanlah mendapatkan si perempuan itu dengan segala cara, hasilnya tidak. Jenengan mencari uang dengan segala cara, hasilnya tidak baik, kembalinya pun juga tidak akan baik. Ini yang pertama. Yang kedua, tahta. Bapak Ibu sekalian, coba panjenengan lihat sekarang ini. Orang membeli kedudukan itu, membeli pangkat itu, luar biasa. Kadang mestinya dia itu harus berjalan dengan normal, maka karena dia pengen naik pangkat, pekerjaannya tidak normal. Ngatok-ngatok umpamanya gitu. Ada bosnya begini. Biar nanti saya dipandang bos saya baik. Ngatok-ngatok melihatkan kebaikan kepada bosnya. Sampai mungkin sepatunya bosnya kotor ya disemirkan begini, sampai jadi tukang semir. Ini menjatuhkan martabatnya. Maka sekarang ini orang membeli tahta itu luar biasa. Meskipun kita tahu sekarang ini, maaf, pencalonan dewan saja ada duit. Tidak ada duit tidak bisa. Meskipun ada pendapat sekarang ini membeli kebenaran itu boleh, bukan money politik, tapi sedekah politik. Sedekah politik, gitu ya. Ya oke lah, tidak apa-apa. Kalau memang itu membeli kebenaran. Tetapi kadang-kadang manusia itu ketika ngomong sedekah politik, pengen balik lagi duitnya kan? Maka tahta itu bolehlah kita ambil ketika jangan sampai kita ini menjatuhkan martabat kita, jangan. Memang diambil, tidak apa-apa. Tetapi jangan sampai tahta itu membuat kita ini menjadi orang yang jatuh lebih-lebih di hadapan Allah. Mestinya kita ini bisa ngomong kenceng baik, gara-gara tahta itu kita ngomongnya rodok ndelewer. Jangan. Dan tahta ini memang mengganggu kita. Memang sampai kapanpun, lek wong itu lurus baik, itu tidak akan diangkat-angkat. Karena sekarang ini asal bapak senang. Lek asal bapak senang, ini akan jadi masalah. Tetapi kalau kita ini tidak bisa begitu, maka kita pun jabatannya tetap akan di situ, tidak akan naik-naik. Gitu. Maka inilah godaan dunia. Mending kita ini menjadi orang biasa, tetapi kita ini masih istiqomah. Daripada kita ini mendapatkan jabatan, justru jabatan itu akan menjadi fitnah bagi kita. Kadang saya itu ya mikir, Pak. Saya dulu
jadi ketua pemuda itu kok enggak mikir waktu itu. Enggak mikir lek soroe ternyata itu. Awal-awal itu saya mikir waktu itu. Saya waktu jadi sekretaris itu pertama. Saya mikir, muter-muter keliling. Sampai waktu itu saya ngomong istri, "Dek, aku diminta teman-teman naik ke ketua. Bagaimana menurut pendapat sampean?" Saya sudah izin sama istri. Soalnya istri itu ternyata malah begini, Pak. Sampean niku lek niat dakwah kok nanggung. Tambah ditantang begitu saya. Saya masih ingat menjadi ketua pemuda Muhammadiyah Surabaya, waktunya rapat. Setiap Jumat rapat periodik. Saya ini kecapean kan, habis pokoknya capek istirahat. Habis maghrib itu ngeleset tidur. Orang tidur itu Pak, dalam segi syariat tidak dosa. Wong memang ketiduran, tidak sadar, leyeh-leyeh ngenteni. Beda mbak diniati, engkau rapat tak turu ya, bahaya. Ketika itu tidur, dibangunkan sama istri, "Mas, waktunya rapat." Saya kadang ini, "Lah ya kok iso?" Mestinya jangan dibangunkan, kan gak dosa saya ini. Lek saya ini dibangunkan sudah bangun gak berangkat, dosa saya ini. Saya itu kadang mikir, istri saya ini kok ya mbok ngerti ya gitu loh Mas ya. Tapi istri saya itu mikir, "Wis Mas, ini pertanggungannya berat. Makanya sampean ben sudah berangkat." Makanya saya itu kadang mohon maaf lek diundang ketika mudah-mudahan tidak benturan, sing ngundang meskipun ranting saya akan datang karena memang kondisinya itu adalah panggilan. Tetapi saya juga minta doanya mudah-mudahan diberikan kesehatan terus ya. Yang ketiga kawan-kawan, wanita. Nah, ini ibu-ibu, mbak-mbak, kenapa kok wanita? Memang ada keterangan dalam hadis itu wanita besok itu lebih banyak. Sehingga sampai sekarang ini saya melihat, maaf, pom bensin saja banyak wanitanya sekarang. Pom bensin. Jadi yang laki-laki mulai minggir. Dan yang lebih aneh sekarang ini, maaf, warkop itu yang jaga wanita. Nah, tak tanya, sampai lapo kok jaga pakai wanita? Ya ben menarik. Nah, jaga laki-laki tidak menarik. Ya sama delok lah. Ternyata memang yang menjaga perempuan ini ada magnetnya, Pak. Saya sampai dijak teman-teman nongkrong di warkop itu tak lirik, warkop ndi? Warkop Sanahu ya sudah ya. Apakah tidak senang? Ya namanya manusia biasa, Pak. Tetapi wanita ini akan menjadi fitnah bagi kita ketika kita ini tidak bisa menjaga. Maka kawan-kawan sekalian, silahkan kita ini menjaga di situ dengan baik karena wanita ini memang di akhir zaman itu menjadi fitnah bagi kita. Dan mohon maaf, hari ini tidak ada loh wanita yang jelek. Wanita hari ini cantik-cantik, Pak. Namanya bedak itu orangnya hitam jadi putih itu ada. Jadi sampai dibedai kelihatan putih bagus, pangling kita ini. Ya Allah, pada waktu nikah itu dibedai sampai setengah kilo ya mungkin. Itu jadi baik. Jadi ini wanita ini godaan. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ada karohatul maut, takut mati. Virus takut mati ini bahaya. Panjenengan saya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia itu pasti mati, pasti. Nah, kapan mati kita itu? Ayo disiapkan. Orang jauh dari kematian mesti akan rusak. Ada pepatah Arab mengatakan soha samir walatazal dzakirul maut fanis yanuhu dolalun mubinun. Wahai pemuda, nah ini pemuda Pak, yang diingatkan pemuda. Kenapa kok pemuda? Lek pemuda diingatkan, apalagi yang tua. Wahai pemuda, janganlah berhenti mengingat kematian. Ketika mengingat kematian kamu berhenti, kamu akan tersesat yang sangat jauh. Ingatlah kematian, besok itu mati. Tapi ada orang itu sekarang kan mikirnya lek sehat itu enggak seolah-olah enggak mati gitu. Ada orang itu sehat, Pak. Maaf, masuk rumah sakit 2 jam belum meninggal sudah. Itu tidak dipikir-pikir, orang sehat itu enggak ada jaminan sehat itu hidup terus. Tapi ada orang itu maaf engkrok-engkroken masuk ICU berapa bulan, tambah marun sembuh waras. Yang tidak pernah sakit apa-apa tiba-tiba mati.
Maknanya apa? Ayo bersiap-siap. Karena orang takut mati itu menjadikan kita ini bingung meninggalkan dunia kita. Kita punya rumah, kita punya mobil, kita punya ini, eman. Nah inilah yang menjadikan kita akan takut dengan kematian. Bahaya, Pak. Dan virus ini, dua virus ini, cinta dunia takut mati ini adalah virus yang sangat berbahaya. Tapi tidak terasa, kita pun juga begitu. Mungkin saya panjenengan mikir, besok anak istriku ya apa ya? Besok hartaku seperti apa ya? Itu mesti manusiawi. Maka diskusikan dengan keluarga. Siapapun kita, entah itu panjenengan atau saya yang mendahului, ayo kita ini bersama-sama bersiap-siap. Tidak ada jaminan yang tua mati dulu. Tidak ada jaminan yang muda hidupnya lama, tidak ada. Lek kuburan itu ada ukurannya 0,5 meter, 1 meter, 1,5 meter, sampai 2 meter. Maknanya apa? Ada orang mati itu masih bayi, anak-anak, remaja, dewasa. Itu lengkap. Maka jangan sampai takut mati. Nah, bagaimana Bapak Ibu sekalian? Karena virus-virus itu luar biasa. Orang cinta dunia itu luar biasa. Kenapa orang itu korupsi? Kenapa orang itu berbuat jahat? Karena dia tidak mikir mati. Mikir hidupnya masih lama. Coba dia ingat mati, besok saya mati. Tidak mungkin akan korupsi, mikir. Aku korupsi mati, wah susah ya. Ini yang harus kita lakukan. Bagaimana menanggulangi al-wahan ini? Karena al-wahan ini memang hari ini Pak, kayaknya semua kena. Pak Kiai gitu kena. Saya katakan Pak Kiai kena itu begini. Ulama itu ada dua. Ada ulama khair, ada ulama su'. Ulama yang baik, ada ulama yang tidak baik. Ulama yang tidak baik ini didesain, dibayari supaya berfatwa yang tidak benar. Bagaimana Ustadz Kiai ngaji, ceramah, maaf, bayarannya berapa kira-kira? Paling banter. Saya pernah ngobrol dengan Pak Yai. Pak Yai, paling ageng pinten Pak Yai? Lek disangoni ditransporti niku pinten? Aku iki selama ceramah paling banter iku 2 juta. Cerita Pak Yai. Mohon maaf, biasanya dikasih 2 juta, dikasih dengan 2 miliar, kira-kira enak mana? 2 miliar itu Pak, panjenengan saya nyambut gawe, gak sampai nutut 2 miliar itu. Berpuluh-puluh tahun itu angel itu. Makanya ada kalimat, lek dulu orang beli jamu pegelinu, sekarang ini ada jamu pegel melarat. Caranya bagaimana? Ya begitu itu, berfatwa yang tidak benar, ben dapat duit, itu Pak. Makanya ini susah. Pak Kiai saja kena virus ini. Pak Kiai itu sekarang ini naiknya lega Pajero, Fortuner, Innova itu tidak diceluk Pak Kiai. Tapi lek Pak Kiai naik sepeda motor etek-etek ini tidak ada. Maka kita melihat Pak A.R. Fakhrudin itu jarang sekarang ini. Model beliau Pak A.R. Fakhrudin yang tenang, yang sufi seperti itu jarang. Masa ada pimpinan seperti kita ini jualan bensin eceran. Mesti dilokno, pimpinan dodolan bensin gak masuk belas itu. Tapi itu lebih konkret, lebih halal, lebih hati-hati. Ditawari Pak Harto jadi apapun tidak mau. Lelek kita ditawari ya seneng aja kan gitu. Jadi Menteri Agama ya seneng aja kan. Waduh ya Allah, doakan lah Pak, saya ini tidak ditawar-tawari kan, bahaya ditawar-tawari nanti itu. Ya. Saya kadang mikir makan 1 piring aja sudah kenyang, kok macam-macam itu loh, kadang begitu. Ya, ini kita lakukan. Tetapi lek ada saudara kita dapat, jangan diolok-olok. Ayo didoakan, mudah-mudahan amanah. Mudah-mudahan dapat hidayah terus supaya menjadi baik. Itu yang penting. Jangan iri, akhirnya iri ngomongnya macam-macam. Jangan. Ada 4 pokok yang harus kita lakukan supaya kita ini bisa terjaga dari virus ini, Pak. Virus ini betul-betul susah memang. Susah. Pak Kiai ini juga ada gengsi. Ada, namanya manusia ada gengsi. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, mari kita update iman kita. Jenengan saya ini harus diupdate. Kok bisa iman itu diupdate? Iman itu yazidu wa yanqus, kadang naik, kadang turun. Panjenengan buka di surat An-Nisa ayat 136.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Ayat ini diawali dengan amanu, ditambahi lagi aminu, bayangkan. Ini kita belajar ilmu balaghah. Ini kalimat ini taksis, Pak. Hei wong sing iman, imano loh. Ini pertanyaannya, apakah ada orang itu beriman yang tidak beriman? Orang itu beriman tapi tidak beriman? Ya ada, karena Al-Quran tadi menyampaikan begitu, Pak. Hei orang-orang yang beriman, berimanlah. Hei diki, imano. Maksudnya kenapa diki diminta beriman? Karena diki pun kadang turun imani. Di-upgrade lagi supaya terus imani istiqomah. Kan, gitu. Diteruskan. Itu pun diingatkan, aminu billahi. Loh. Imanlah kepada Allah. Apakah kita tidak iman kepada Allah? Karena hakikatnya suatu saat kita tidak akan beriman. Mungkin dikasih tawaran sedikit atau beda. Itulah yang menjadikan kita ini harus betul-betul sadar. Iman kita harus diupdate. Dijaga betul, Pak. Jaganya bagaimana? Satu, kita harus menata niat. Nata niat. Niatnya ditata. Aku besok begini, niatnya karena apa? Aku besok begini, niatnya karena apa? Setelah niat itu dijaga, mari kita ini ngaji. Ternyata ngaji itu penting. Maka lek panjenengan ada kajian seperti ini, alhamdulillah. Di saat orang-orang jogging-jogging hari Ahad, jalan-jalan di mal-mal, jenengan ngaji ini, wah luar biasa. Padahal hari Ahad itu hari istimewa, maksudnya hari istimewa, hari berlibur. Dan jenengan berlibur mau pengajian ini kan luar biasa, Pak. Jadi ini penting, ngaji itu. Bila perlu, Pak, Bu, ngajinya itu ditambahi. Tidak pengajian tok, tetapi ngaji. Ngaji Al-Quran, ngaji hadis dijaga. Ternyata yang membuat karakter kita berubah itu karena ngaji, Pak. Loh, ngaji ini nuturi kita, loh, Pak. Guru saya dulu ngomong begini. Le, mosok wedhus iku ngaji, Le? Sampai bahasanya begitu. Maknanya apa? Memang Al-Quran itu bukan untuk kambing. Al-Quran itu untuk kita. Ngobati kita. Ngobati ruhani kita. Karena ini penyakit virus al-wahni, ini penyakit ruhani. Ruhani kita ini kosong hari ini. Maka update lah dengan itu. Diupdate terus. Sehingga kita mau salah, diingatkan. Diingatkan. Ada yang mengingatkan. Siapa yang mengingatkan? Ketika kita di masjid yang barokah ini, ada malaikat-malaikat yang mendampingi kita. Inilah yang mengingatkan. Jujur, Pak, Bu, Mas, jenengan saya melakukan kesalahan. Ada ndak yang bisi? Lapo sih awakmu kok ngono? Ada ndak yang bisi gitu, ada ndak? Umpama jenengan salah, ada ndak yang bisi? Lapo awakmu mau ngono? Ada terbersit begitu kan? Itulah bisikan-bisikan yang baik. Tapi juga ada bisikan, gak popo, engko istighfar sing akeh. Loh, ada yang begitu juga. Setan ini tidak kalah pintar itu. Maka iman ini diupdate. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ayo kita ini bersama-sama beramal soleh. Beramal soleh ini jarang. Hari ini orang beramal soleh ini jarang. Apa amal soleh itu? Amal soleh itu mengikuti Al-Quran dan mengikuti hadis. Maksudnya adalah menjadi suri toladan, menjadi akhlak, menjadi panutan, yang mana itu akan dilihat orang sebagai suri toladan. Sekarang ini kan kita kehabisan figur, Pak. Figur siapa yang kita lihat? Figur siapa yang kita lihat? Dulu orang-orang itu mengatakan Pak Karno jos, Pak Harto mungkin jos semua bagus. Dulu kita juga berpikir Kiai Haji Ahmad Dahlan bagus, semua bagus. Semua bagus. Maka kita lihat bangsa ini siapa yang kita lihat? Siapa yang kita tiru? Dulu kita masih pede, Pak Habibie, saya kepingin seperti beliau. Nah, ini dulu Pak Karno begitu, kita kepingin seperti beliau. Tetapi akhir-akhir ini bagaimana? Maka akhlak ini harus kita kedepankan. Sehingga kalau akhlak itu, Nabi juga sering menyampaikan innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Kalau ada orang mengatakan revolusi akhlak, itulah mengingatkan. Bukan apa-apa. Di Muhammadiyah, pemuda Muhammadiyah sudah jelas. Kita pemuda Muhammadiyah, Quran dan Sunnah dasar hidup kita.
berjuang dengan ilmu dan akhlak. Itu kadang ada lagu yang keliru, ilmu dan amal, bukan, ilmu dan akhlak. Saya pernah ketemu dengan pembuat lagu ini, Pak Yoto, itu menyampaikan ilmu dan akhlak. Kenapa akhlak? Akhlak ini menunjukkan kepribadian yang baik. Akhlak ini menunjukkan dia menjadi baik. Sehingga figur kebaikan itu muncul. Nabi itu akhlaknya adalah Al-Quran. Nabi ini dijuluki sebagai Al-Quran yang berjalan. Sehingga kita semua ini menjadi akhlak yang baik. Orang melihat, oh Islam itu baik. Oh pemuda Muhammadiyah itu baik. Nah, inilah yang menjadikan kita akan ditunggu masyarakat. Kalau Islam itu baik, penyampaiannya juga bagus, tidak dikatakan radikal, teroris, itu akan hilang. Karena orang mengatakan Islam itu tidak radikal kok. Karena saya tahu persis, nah mungkin begitu. Ini akan menjadi suri teladan yang baik. Nabi Muhammad SAW dipercaya oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu karena Nabi Muhammad akhlaknya baik. Maka akhlak baik ini harus kita lakukan. Yang ketiga, mari kita bersama-sama berdakwah. Semuanya wajib dakwah. Dakwah itu bukan tugasnya ustadz, bukan tugasnya kiai. Dakwah itu tugas kita semua. Mbak-mbak yang sekolah, dakwailah teman-teman Anda. Ibu-ibu yang mungkin di PKK atau di perkumpulan apa, dakwahlah di situ. Mas-mas yang bekerja di kantor, silakan dakwah ke teman-temannya. Yang jadi polisi, dakwahlah kepada polisinya. Yang jadi TNI, dakwahlah kepada TNI-nya. Yang jadi dokter, jadilah dokter yang baik, dakwahlah di situ. Kalau semuanya ini dakwah, ini akan jadi baik. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Maka dakwah amar ma'ruf nahi munkar ini yang menjadi moto kita bersama ini, mari kita lakukan. Jangan hanya amar ma'ruf, tapi nahi mungkarnya ini penting. Karena nahi mungkar juga dakwah. Orang dakwah amar ma'ruf nahi mungkar ini seperti halnya kita ini berdakwah di sebuah kapal. Ketika ada satu orang melubangi kapal, kepingin mendapatkan air, kira-kira yang tenggelam itu hanya orang yang mengambil air atau seluruh awak kapal? Mesti seluruh awak kapal. Maka di dalam surat Al-A'raf 165 Allah menjelaskan, anjainal ladina yanhauna anisu, kami akan selamatkan orang-orang yang mau mencegah perkara yang buruk, yaitu nahi mungkar. Maka nahi mungkar ini perkara yang baik kita harus sampaikan. Lah nahi mungkar itu macam-macam. Satu dengan kalimat yang bagus, dengan sikap yang baik, ada yang tegas. Kalau bila perlu keras, terakhir kalau keras. Nabi Muhammad pun dulu perang, Pak. Tidak ada Nabi Muhammad ayam-ayam saja. Kenapa begitu? Karena butuh pada waktu keras. Dan yang terakhir, mari kita beristiqomah. Sabar dan istiqomah ini penting. Bapak Ibu, coba dibuka surat Al-Imran ayat 200 terakhir. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasobiru warobitu. Ada 3 hal. Isbiru, sabarlah. Sabarlah dengan Islam. Jenengan melaksanakan Islam ini yang sabar. Jenengan capek Pak berislam itu. Waktu tahajud, duha, puasa Senin Kemis, apalagi macam-macam. Ini bersabar. Perintah Islam dengan kerjakan ini yang sabar. Wasobiru, dan sabarkanlah. Maksudnya apa sabarkanlah? Suatu saat kita ini diuji. Hari ini kita diuji. Umat Islam hari ini diuji. Maka jenengan saya, mari banyak istighfar. Hari ini kita harus banyak istighfar, Pak. Islam itu luar biasa. Di negara kita ini mayoritas, tapi kayak minoritas. Justru di luar Indonesia, Islam ini berkibar luar biasa. Di Perancis itu, Islam itu nomor 2. Di Perancis yang notabene tidak muslim negara. Di Inggris itu banyak orang-orang Islam jadi wali kota, jadi bupati, istilahnya begitu. Di tempat-tempat itu ada. Sampai Muhammad Salah itu ketika main di Liverpool, orang masuk Islam gara-gara Muhammad Salah. Maka bersabarlah dengan Islam. Dan juga nanti akan diuji kita ini. Nah hari ini kita diuji dengan begitu. Diuji dengan al-wahan,
Ini harus kita sadari. Harus diuji, Pak. Yang terakhir, warobitu, bersiap-siaplah. Mari kita bersama-sama bersiap-siap. Di Muhammadiyah ada tapak suci, tidak ada salahnya kita belajar tapak suci untuk bersiap-siap. Tidak ada salahnya mungkin kita belajar memanah untuk bersiap-siap. Kok enggak bedil, Mas? Kok enggak nggak pistol, kok enggak ini, Mas? Saya pernah digojloki, Pak. Digojloki oleh teman-teman. Zaman ini wis nggak bedil kok panah tok ae. Saya ngomong, tuku bedil lo gak sanggup. Kok arepe tuku main bedil-bedilan. Kalau memang tidak sanggup beli bedil, ya belajar memanah lah cukup. Indonesia itu dulu, Pak, bambu runcing. Maka kita ini belajar mana tidak apa-apa. Barangkali suatu saat negara kita ini dalam keadaan begitu. Kalau lihat ceritanya Cina, Amerika sudah mendarat ini kan. Ini saya pernah diberi kabar oleh seseorang itu. Waduh, ojo sampai lah umat Islam ini terprovokasi. Makanya umat Islam ini harus sadar. Jangan sampai diprovokasi mudah. Kita ini boleh bermedsos, boleh, tetapi juga hati-hati. Mana yang rahasia juga harus kita sabari. Dan kita penting, Pak, menjaga itu. Kita ini kadang mohon maaf, mau berdakwah dimasukkan media seolah-olah trendingnya banyak, padahal tidak ngerti lah itu strategi. Jadi kapan kita harus silent, kapan kita harus diam, kapan harus ngomong di media, ini harus dijaga. Kadang kita ini beda, pokoknya masuk media naik ranking, loh, jangan begitu. Panjenengan perso gerakannya orang-orang itu, tidak ada yang terdata, tidak ada yang muncul di media, tapi mereka tek. Saya punya teman jurusan sejarah. Waktu penelitian tentang kristenisasi di Mojowarno, Jombang. Mereka punya target, 2020 mereka sudah mengurangi populasi umat Islam. Ternyata belum sampai 2020, populasi umat Islam tidak 90%. Jangan cek sekarang, tidak 90%. 2030, 50%, 50%. Ini targetnya step by stepnya. 2040 mereka unggul dari kita. Ini menjadi, tapi mereka mana ada yang terbuka? Tidak ada. Kita ini ada yang terlalu terbuka. Namanya strategi lah terbuka ya disikat. Ingat saya itu. Gerak buat koperasi 212. Barang-barangnya dari mereka. Barang-barangnya ditutup ya tidak bisa jualan kita. Mau apa? Maka ini yang harus kita pahami betul. Menyikapi kondisi ini, kita harus bersabar, disabarkan, dan bersiap-siap untuk itu. Barangkali maaf, ini ada Kimas, ada Suli. Kalau bisa, ambillah produk kita. Ambillah produk umat Islam. Dalam rangka untuk sama-sama mengangkat. Lek mentok kepuwepet, lek gak minum iku mati umpamane. Nah, silakan beli minum sembarang. Tapi lek selama bisa produk kita yuk kita beli. Dalam rangka begitu. Ini saya enggak gojlokin enggak nih ya, cuma ini. Karena memang kondisinya begitu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, virus ini sangat luar biasa. Mari kita jaga dengan cara 4 pilar yang kita lakukan bersama-sama. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri, ada diskusi dah? Enggak kan? Cukup Pak ya? Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih disampaikan, luar biasa yang disampaikan oleh Kanda Diki ini, ya, memberikan motivasi bagi kita, walaupun dalam kondisi yang sangat terpuruknya ini, kita juga harus memiliki 4 sehat 5 sempurna tadi ya, ilmu, iman, imun, dan infak, serta istiqomah ini yang sangat luar biasa yang perlu kita pertahankan.
Ya, karena waktu sudah menunjukkan waktunya sholat duhur, marilah acara kajian Islam awal tahun pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah Sugiya ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Bilai fi sabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.